Gibran mengatakan, kalau saya salah, tangkap detik ini juga. Itu berita-berita yang tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Ya tangkap aja kalau salah, tangkap aja kalau ada buktinya. Yang melaporkan ini mesti harus punya data-data yang detail dan konkret lah, tidak hanya mengada-ada, hanya dasar kebencian. Ya, semua memiliki hak yang sama. Seperti anak saya mau berusaha, mau saya larang enggak lah, ya kan begitu. Jadi beri kesempatan, semua orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan baik. Jangan orang lain nggak bisa bertumbuh, nggak boleh tumbuh loh. Gimana sih? Gue sih berharap, ya kan, mau benar atau salah Gibran Raka Buming Raka atau Kaisang Pangarep, jika memang dia ada dugaan, ya dilaporkan. Ya. Kan di pengadilan kan bisa dibuktikan. Kalau dari saya ya tidak mudah percaya, karena yang namanya kasus korupsi itu kan udah ada penyelidikannya sendiri. Jadi kayak saya lebih memilih menanti hasil dari pemeriksaan pihak KPK, Mas. Tapi jika ini hanya fitnah, bagaimana? Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka kembali menanggapi soal laporan yang disampaikan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang juga seorang aktivis 98 Ubaidillah Badrun kepada KPK. Gibran belum akan melaporkan balik Badrun kepada pihak berwenang terkait hal tersebut. Ngapo melaporkan balik? Kata Gibran kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah pada Selasa kemarin. Suami Selvi Ananda ini justru menantang Ubaidillah Badrun untuk membuktikan dahulu kesalahannya. Jika memang dia terbukti bersalah seperti yang dituduhkan, maka putra sulung Presiden Jokowi itu pun siap ditangkap. Itu kan sudah dilaporkan, dibuktikan dulu nek aku salah cekelan pena toh, buktikan saya aku salah pora. Nek aku salah, detik ini ya tangkap ya rapopo, buktikan dulu. Jika tidak ada bukti itu namanya fitnah, kata Gibran. Lalu apa alasan Gibran dilaporkan kepada KPK? Diberitakan sebelumnya dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep, dilaporkan kepada KPK. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang juga aktivis 98 Ubaidillah Badrun. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Laporan ini, kata Ubaidillah, berawal pada tahun 2015 ketika ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun rupiah. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDI Perjuangan Solo menghormati proses hukum terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret kadernya Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo menyatakan laporan terhadap Gibran yang juga wali kota Solo itu tentunya akan diperiksa dan dianalisis oleh KPK. Jika tidak ditemukan dugaan tindak pidana yang dimaksud, bisa saja laporan tersebut ditolak oleh KPK. Rudi, sapaan akrabnya, juga meminta agar masyarakat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan berita bohong terkait laporan tersebut. Karena menurutnya sebuah laporan belum tentu dapat membuat seseorang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Ya, tunggu rilis dari KPK. Jangan bergerak sebelum KPK menyampaikan hasil telaah maupun hasil klarifikasi ataupun verifikasi. Harus tenang, ujar Rudi pada Selasa kemarin. Rudi yang juga mantan wali kota Solo ini menilai pelaporan yang dilayangkan itu merupakan hal yang biasa dalam dinamika politik. Apalagi pihak yang dilaporkan adalah anak Presiden Jokowi. Namun Rudi juga menyarankan Gibran untuk lebih berhati-hati saat melakukan sebuah tindakan. Sementara Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko menanggapi soal dua putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep yang dilaporkan kepada KPK. Ia menjamin pemerintah akan menindaklanjuti laporan tersebut. Namun ia meminta agar masyarakat tidak mudah memberi stigma negatif pada anak-anak pejabat. Muldoko menilai kekayaan atau kesuksesan yang diperoleh anak-anak pejabat adalah hal yang wajar selama upayanya baik-baik saja. Dan masih menurut Muldoko, semua orang baik masyarakat biasa ataupun anak pejabat punya hak yang sama dalam berusaha. Ia pun mencontohkan putrinya yang menjadi pengusaha. Karena itu ia meminta pada masyarakat agar memberi kesempatan yang sama pada semua orang untuk mengembangkan diri mereka dengan baik. Selain itu, Muldoko juga meminta kepada kepolisian jika nanti faktanya tidak benar dengan apa yang dituduhkan dari Ubaidillah, maka kepolisian juga harus menegakkan hukum terkait fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi jika ini hanya fitnah, bagaimana? Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka kembali menanggapi soal laporan yang disampaikan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang juga seorang aktivis 98 Ubaidillah Badrun kepada KPK. Gibran belum akan melaporkan balik Badrun kepada pihak berwenang terkait hal tersebut. Ngapo melaporkan balik? Kata Gibran kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah pada Selasa kemarin. Suami Selvi Ananda ini justru menantang Ubaidillah Badrun untuk membuktikan dahulu kesalahannya. Jika memang dia terbukti bersalah seperti yang dituduhkan, maka putra sulung Presiden Jokowi itu pun siap ditangkap.
Itu kan sudah dilaporkan, dibuktikan dulu nek aku salah cekelan pena atau buktikan saya aku salah pora. Nek aku salah, titik ini ya tangkap ya rapopo, buktikan dulu. Jika tidak ada bukti itu namanya fitnah, kata Gibran. Lalu apa alasan Gibran dilaporkan kepada KPK? Diberitakan sebelumnya dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan kepada KPK. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang juga aktivis 98 Ubaidillah Badrun. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Laporan ini, kata Ubaidillah, berawal pada tahun 2015 ketika ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun rupiah. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDI Perjuangan Solo menghormati proses hukum terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret kadernya Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo menyatakan laporan terhadap Gibran yang juga wali kota Solo itu tentunya akan diperiksa dan dianalisis oleh KPK. Jika tidak ditemukan dugaan tindak pidana yang dimaksud, bisa saja laporan tersebut ditolak oleh KPK. Rudi, sapaan akrabnya, juga meminta agar masyarakat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan berita bohong terkait laporan tersebut. Dan menurutnya sebuah laporan belum tentu dapat membuat seseorang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Ya, tunggu rilis dari KPK, jangan bergerak sebelum KPK menyampaikan hasil telaah maupun hasil klarifikasi ataupun verifikasi. Harus tenang, ujar Rudi pada Selasa kemarin. Rudi yang juga mantan wali kota Solo ini menilai pelaporan yang dilayangkan itu merupakan hal yang biasa dalam dinamika politik. Apalagi pihak yang dilaporkan adalah anak Presiden Jokowi. Namun Rudi juga menyarankan Gibran untuk lebih berhati-hati saat melakukan sebuah tindakan. Sementara Kepala Kantong Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko menanggapi soal dua putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep yang dilaporkan kepada KPK. Ia menjamin pemerintah akan menindaklanjuti laporan tersebut. Namun ia meminta agar masyarakat tidak mudah memberi stigma negatif pada anak-anak pejabat. Muldoko menilai kekayaan atau kesuksesan yang diperoleh anak-anak pejabat adalah hal yang wajar selama upayanya baik-baik saja. Dan masih menurut Muldoko, semua orang baik masyarakat biasa ataupun anak pejabat punya hak yang sama dalam berusaha.